Selamat datang di Belajar Bahasa Latin bersama dengan Veritas Linguae Latini Centrum. Saat ini kita akan melihat dulu pengantar umum. Dalam pengantar umum ini kita akan melihat tentang apa itu Veritas Linguae Latini Centrum, buku-buku penunjangnya, dan sistematika pembelajaran. Baik, pertama kita lihat dulu Veritas Linguae Latini Centrum itu sebenarnya apa. Jadi ini adalah semacam media itu dari bahasa Latin juga. Media, medium, medius, yang artinya adalah perantara. Jadi Veritas ini adalah media pembelajaran sebagai alat penolong saja. Bukan komunitas, bukan lembaga belajar, dan apalagi bukan sekolah. Veritas itu adalah namanya, ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebenaran. Lalu lingua latini atau linguae latini, karena itu dari genitivus, artinya adalah bahasa Latin, dan centrum artinya adalah pusat. Jadi di sini bisa diartikan pusat pembelajaran bahasa Latin yang bernama Veritas. Namanya seperti ini, Veritas Linguae Latini Centrum, in pulchre felicitas in omnia veritas. Dalam keindahan hendaknya ada kegembiraan, dan dalam segalanya hendaknya ada kebenaran. Dari ungkapan ini sebenarnya mau dikatakan bahwa dalam pembelajaran ini kita hendak menelusuri keindahan dalam bahasa Latin. Dan melalui keindahan itu hendaknya kita akan bergembira bersama. Dan di sini kegembiraan bukan hanya sekedar hiburan, tetapi merupakan satu media menuju kepada kebenaran. Apa hubungannya kegembiraan dengan kebenaran? Nanti akan kita lihat dalam kegunaan belajar bahasa Latin. Sementara itu dulu saja kita pahami dari semboyan yang hendak diusung oleh Veritas ini. Baik, itu tentang Veritas Linguae Latini Centrum. Sekarang akan kita lihat sejarahnya. Ini sejarah bahasa Latin. Bahasa Latin itu adalah bahasa pertama-tama digunakan oleh sebuah suku, namanya adalah suku Latium, yang mendiami daerah Italia. Petanya seperti ini. Nama daerahnya Latium, atau itu dari bahasa Latin Latius, Latus, yang artinya adalah lebar, datar. Karena daerah yang diarsir merah itu tanahnya tanah datar. Sekarang daerah itu bernama Lazio. Mungkin kalau ada yang mengikuti Serie A, ada sebuah klub SS Lazio. Nah, itulah yang dulunya disebut Latium. Daerah Latium ini mempunyai ibu kota di Roma. Ini sebuah daerah kesukuan, belum kerajaan. Ibu kotanya di Roma, atau pusat pemerintahnya di Roma. Kemudian suku Latium ini membentuk satu kerajaan, ibu kotanya masih di Roma, dan kemudian memperluas wilayahnya sampai ke seluruh Italia. Kemudian akhirnya meluas sampai ke Eropa, yang kemudian dikenal dengan Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci dibagi menjadi beberapa provinsi, dan di sana nama provinsinya adalah diocesis. Diocesis itu artinya provinsi, semacam provinsi, atau kalau sekarang disebut keuskupan.
yang diambil oleh Gereja Katolik menjadi keuskupan. Pada awalnya adalah provinsi dari Roma, yang kemudian Kaisar Romawi adalah Paus yang berkedudukan di Roma dan sekarang di Vatikan. Ada beberapa diocesis, ada diocesis Hispaniarum yang kemudian menjadi Spanyol, diocesis Vienensis dan Galliarum. Gallia itu nama kuno dari Prancis. Kemudian diocesis Britanniarum atau Britania, Inggris. Ada diocesis Pannoniarum, Mesiarum, Tracie, Asiana, Pontica, Orientis, dan lain-lainnya. Itu sekitar tahun 300. Dan dengan meluasnya wilayah Latium atau kemudian menjadi Kekaisaran Romawi Suci tadi, bahasa Latin pun kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan kemudian menjadi bahasa resmi di seluruh Eropa. Dan sekarang pun sebenarnya Eropa masih menggunakan bahasa Latin, tetapi menggunakan bahasa Latin dalam dialek masing-masing. Misalnya dalam dialek Hispaniarum kemudian menjadi bahasa Spanyol, ke dialek Galliarum menjadi bahasa Prancis, Britanniarum yang kemudian bercampur dengan bahasa Scot dan Celtic menjadi bahasa Inggris, dan di diocesis Italia menjadi bahasa Italia. Jadi bisa kita umpamakan bahwa bahasa Latin adalah bahasa Indonesia dalam versi bakunya. Dan kita di sini, meskipun orang Indonesia sendiri akan sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia versi baku dalam percakapan sehari-hari, kita sering tercampur dengan bahasa daerah dan terutama kita masih menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek daerah masing-masing. Sebenarnya juga semacam itulah yang terjadi dalam bahasa Latin. Dan menariknya lagi ketika sekarang sekitar mulai 1993 Uni Eropa dibentuk atau zona Euro dibentuk, kemudian mereka mempunyai anthem song yang menggunakan bahasa Latin anthem songnya dengan melodi dari Ode to Joy Beethoven. Dan ketika Eropa meluaskan kekuasaannya sampai ke Amerika Selatan dan Amerika Utara, menariknya di Amerika Selatan sampai sekarang juga disebut Amerika Latin karena juga menggunakan bahasa yang diambil dari bahasa Eropa, terutama juga bahasa Spanyol yang sangat mirip dengan bahasa Latin. Baik, itulah kira-kira penjelasan bahasa Latin. Dan sekarang bahasa Latin yang resmi hanya digunakan di Vatikan sebagai bahasa gereja resmi dan hanya sebagai bahasa tulis, sehingga bahasa Latin sekarang dianggap sebagai bahasa mati. Sehingga kalau bahasa Inggris biasanya I-nya besar, tapi kalau bahasa Latin penulisannya adalah L-nya kecil karena dianggap sebagai bahasa mati atau tidak lagi dituturkan atau sebagai bahasa lisan. Itu sejarah singkatnya dari bahasa Latin. Kita lanjut ke kegunaan. Mengapa kita perlu belajar bahasa Latin padahal bahasa Latin sudah mati? Bukankah lebih baik kita belajar bahasa lain yang lebih berguna, misalnya bahasa Jerman, bahasa Italia, atau bahasa Inggris? Apa pentingnya kita belajar bahasa Latin? Yang utama tentu saja untuk membaca teks Latin. Bagi siapa yang berminat untuk belajar sastra klasik bisa belajar bahasa Latin, terutama sastra Latin yang masih cukup kaya untuk dipelajari. Kemudian untuk
sebagai pengantar belajar sastra barat secara mendalam atau grammarnya juga. Misalnya sastra Inggris, bahasa sastra Prancis, sastra Jerman, perlu diberi pengantar bahasa Latin. Karena ada ribuan kata dalam bahasa-bahasa modern itu yang berakar dari bahasa Latin. Dengan mengerti akarnya, kita akan mengetahui arti katanya secara tepat. Bila mana kita menggunakan misalnya either, bila mana kita menggunakan but, atau penggunaan grammar secara tepat. Bila mana kita menggunakan simple present, bila mana kita menggunakan misalnya perfect tense. Karena sebenarnya tenses itu merupakan struktur atau pola pikir bahasa yang bersumber dari bahasa Latin. Nanti dalam tenses dibedakan berdasarkan 4, yaitu subjektum, modus, tempus, dan genus. Itu nanti yang akan menjadi dasar bagi grammar atau tenses di bahasa modern. Sehingga dengan belajar bahasa Latin kita bisa mempelajari tenses itu secara lebih mendalam dan penggunaannya secara lebih tepat. Ya, ini memahami arti kata secara tepat dari etimologinya, jadi sudah kita bahas. Lalu yang keempat adalah menata logika bahasa. Karena bahasa Latin ini bahasa yang sangat ketat dalam logika bahasanya. Misalnya dalam subjek predikatnya, ini akan sangat banyak hal yang dapat kita pelajari dari bahasa Latin ini. Oh ya, ada satu tambahan lagi, dan ilmu pengetahuan juga masih banyak yang menggunakan kata-kata yang dari bahasa Latin. Misalnya dalam biologi kita masih menggunakan binomial nomenklatur. Misalnya penamaan spesies, genus, familia, kelas, kingdom itu masih dalam bahasa Latin. Misalnya untuk padi, Oryza sativa. Kemudian untuk spesies anjing, Canis, atau kucing, Felix, dan lain-lain, itu masih menggunakan bahasa Latin. Ini patut dipahami juga karena pada sekitar abad pertengahan sampai Renaissance, ilmu-ilmu pengetahuan itu masih menggunakan bahasa standar bahasa Latin. Jika tidak menggunakan bahasa Latin, ilmu itu tidak akan disebut ilmiah. Contohnya Isaac Newton, itu menulis bukunya yang sangat terkenal, Principia Mathematicae Philosophia Naturalis, itu dalam bahasa Latin, bukan bahasa Inggris. Jadi itu aslinya masih ditulis dalam bahasa Latin. Sehingga masih banyak istilah-istilah ilmiah yang menggunakan bahasa Latin. Itu merupakan salah satu kegunaan belajar bahasa Latin. Baik, selanjutnya buku-buku penunjang yang akan digunakan dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah Kamus Bahasa Latin, kemudian Elementa Linguae Latinae terbitan lama, Elementa Linguae Latinae edisi revisa, Kamus Latin terbitan Oxford, ini Latin Inggris. E-book pelajaran Latin terbitan Oxford dan Cambridge. Dan ini ada buku tambahan lain, Latin for Beginners. Ini buku yang sangat menarik menurut saya karena penjelasannya simpel dan sangat urut. Kemudian ada buku bacaan Latin, ini saya ambil untuk latihan membaca dari teks-teks yang sederhana. Dan buku Julia ini buku yang cukup sederhana, nanti akan saya sederhanakan lagi juga. Sebenarnya ini sudah cukup sederhana. Sebenarnya
buku Julia ini ada beberapa seri yang saya ambil cuma yang reading book saja. Exercise atau latihan akan saya ambil dari Elemental Lingue Latine dan Latin for Beginners. Ini bukunya Elemental Lingue Latine edisi yang lama. Di sana ada tata bahasa Latin secara umum dari Wonomoyo SJ. Kemudian Elemental Lingue Latine yang seri kedua, sebenarnya ada beberapa seri yang saya cantumkan di sana, hanya seri yang kedua dan ketiga. Buku-buku itu kemudian direvisi menjadi buku yang baru. Elemental Lingue Latine yang pertama Liber Primus, Liber Secundus, dan yang paling baru Liber Tertius. Sebenarnya ini hanya revisi dari sini. Tetapi Liber Tertius itu hanya sampai ke Elemental Lingue Latine edisi lama yang kedua. Jadi yang ketiga belum direvisi juga. Jadi tetap masih kita perlukan kedua edisi ini karena saling melengkapi juga. Bedanya hanya di revisa ini, kasus yang kelima adalah Ablativus, tapi yang di terbitan lama kasus kelima adalah Vocativus. Sebenarnya itu saja, tapi tentunya ada beberapa struktur yang diperbaiki dalam revisa. Ini kamus Latin dari Romo Pren, Ade Subroto, dan Purwo Darminto. Ini Latin Indonesia saja, tidak ada yang Indonesia Latin. Mungkin nanti ada yang berminat untuk membuat kamus Indonesia Latin, silakan. Ini terbitan Canisius tahun 69, sudah cukup lama dan belum ada kamus lebih baru yang lebih lengkap atau sepadan dengan kamus ini. Jadi kamus ini masih saya anggap sebagai kamus standar bahasa Latin Indonesia yang masih ada satu-satunya. Mungkin yang lain hanya bahasa Latin buku saku saja, kamus saku saja. Belum ada kamus yang tebal seperti ini. Ini kamus yang sangat lengkap dan perlu mempelajarinya juga untuk membaca kamus ini, menggunakan kamus ini. Baik, ini kamus Latinnya. Selain itu saya juga akan menggunakan, ini bukan buku Julia, ini kamus Oxford. Itu salah, di atas. Ini kamus Oxford Latin Dictionary. Ini adalah kamus Latin Inggris dan Inggris Latin. Ini sangat-sangat tebal sekali dan sangat-sangat lengkap sekali. Sayangnya bukan kamus untuk Latin Indonesia, tetapi ini adalah kamus Latin Inggris. Tapi masih bisa kita gunakan karena paling tidak kita bisa bahasa Inggris. Ini kamus yang sangat bagus dan terbitan lama juga, tahun 68. Ini kamus yang akan kita gunakan juga sebagai tambahan dari kamus yang biru tadi. Inilah buku Julia, Latin Reading Book dari Mautreid. Ini buku klasik, buku lama juga, terbitan Macmillan, London, tahun 60-an, tahun 62. Kemudian ini Latin for Beginners, ini cukup baru yang ini. Ini seusia dengan Elemental Revisa tahun 2006. Terbitan Boston dari The Athenaeum Press 2006. Ini saya ambil dari Project Gutenberg, e-booknya. Dari Benjamin L. Dodge. Kemudian kita lihat sistematikanya. Nanti akan ada beberapa paket, sementara cukup saya jelaskan paket 1 saja, karena paket 1 ini sebenarnya juga cukup banyak. Ada 4 seri, Latin 1, Latin 2, Latin 3, dan Latin 4. Latin 1 isinya ini, pengantar umum tentang VLLJ, kemudian sejarah singkat yang sudah kita bahas tadi,
tentang buku pelajaran dan skema. Ya, ini adalah pengantar ke-1. Kemudian yang kedua adalah pengantar gramatika bagian pertama. Dalam pengantar gramatika bagian pertama, kita akan belajar tentang cara baca. Kemudian pengantar gramatika bagian 2 itu adalah 4 prinsip umum dalam bahasa Latin. Dan pengantar gramatika bagian 3, pengantar tasrif. Karena bahasa Latin nanti akan sangat banyak tasrif sehingga perlu diberi dasar tasrif itu apa. Dalam bahasa Inggrisnya tasrif ini adalah inflection. Dalam bahasa Indonesia infleksi atau lebih bakunya sebenarnya tasrif. Jadi Latin 1 ada 4 video ini masih pengantar. Latin 1 masih meliputi pengantar. Latin 2 seri yang kedua, belajar declinatio 1, declinatio pertama, pengantar conjugatio 1 yang aktif, conjugatio pertama yang pasif, declinatio kedua, dan adjektivum. Declinatio 1 dan 2. Ada cukup banyak, 6 tema yang akan dipelajari dalam Latin seri kedua. Lalu Latin yang seri yang ketiga, ada itu conjugatio kedua, pasif, aktif. Kemudian esse itu adalah to be dalam bahasa Latin. Lalu declinatio yang ketiga dan adjektivum dari declinatio ketiga. Lalu yang terakhir adalah Latin seri yang keempat, yaitu conjugatio ketiga yang aktif, pasif, declinatio keempat, declinatio kelima, dan conjugatio yang keempat. Jadi kita akan selesaikan declinatio sampai di Latin keempat ini di paket 1. Baik, demikian untuk selanjutnya. Selengkapnya bisa dilihat di blog, dan kontak-kontak bisa dihubungi dalam kontak yang terlampir setelah ini. Baik, selamat belajar dan salve.